Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam sapaan ibadah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, yang boleh tetap menguatkan, bahkan yang akan boleh memberkati kita di sepanjang kehidupan kita terus pada hari ini. Pada hari ini kita akan kembali boleh merenungkan firman Tuhan untuk boleh mengawali hari yang Tuhan telah berikan itu bagi kita. Untuk itu terlebih dahulu mari kita rendahkan hati kita bersyukur dalam doa. Kami sungguh boleh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas karena kebaikan dan rahmat Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami hari lepas hari, waktu demi waktu. Dan pada pagi ini Tuhan, kami boleh datang ke dalam persekutuan kami di dalam ibadah pagi kami pada saat ini, untuk boleh berterima kasih karena pertolongan Tuhan yang begitu besar, yang begitu nyata dalam hidup kami, yang memberikan kami Tuhan kekuatan, kesehatan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai ibadah dan aktivitas kami Tuhan pada hari ini, kami mohon kepadamu biarlah kiranya Tuhan terlebih dahulu memberkati kehidupan kami, sehingga apapun Tuhan yang boleh menjadi aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhanlah yang boleh berdiri dan boleh berjalan di depan kami, yang akan boleh menolong, menopang, bahkan yang akan boleh memberikan kami Tuhan keselamatan, bahkan keberuntungan di dalam setiap langkah dan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu juga akan boleh menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya roh Tuhan yang boleh menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Obadya 1 ayat yang ke-12. Obadya 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita. Ini merupakan sebuah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita. Dan tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini memilih untuk berbelas kasih. Memilih untuk berbelas kasih. Nah Bapak Ibu, sebenarnya hidup kita di dalam dunia ini adalah pilihan. Kita mau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Kita memilih diam atau berbicara. Kita memilih untuk menolong atau tidak menolong. Kita memilih untuk membantu atau tidak. Kita berbelas kasih atau malah kita ketawai. Namun pada firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengajak kita seluruh Bapak Ibu ini untuk dapat untuk memilih berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Secara khusus dalam kondisi dan konteks bagaimana orang yang memerlukan dan membutuhkan belas kasihan itu. Ya. Namun ternyata di dalam kehidupan kita ada beberapa hal kesulitan-kesulitan kita untuk dapat berbelas kasih kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya. Kenapa? Mungkin karena adanya pergumulan dan persoalan, ataupun karena pertengkaran, perkelahian, perselisihan. Ya. Ketika kita melihat suatu kesulitan ataupun penderitaan orang lain, meskipun itu adalah perbuatan ataupun akibat dari perbuatannya, ya, maka sebenarnya pilihan itu juga akan muncul di dalam kehidupan kita. Ya. Pilihan untuk berbelas kasih atau malah kita ikut mentertawakannya. Ya. Memang terkadang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila ketika kita melihat sebuah kemalangan seseorang, contoh ada orang yang jatuh dari sepeda, maka ada respon yang bisa terjadi. Ada juga orang yang mengetahui dia jatuh sepeda, tapi ada juga orang yang sedih, ada ada berpikiran begitu, tapi ada juga orang yang ketawa. Nah ini yang mau saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa ternyata kehidupan kita itu adalah kehidupan untuk memilih. Kita yang memilih mau bertindak dan mau berbuat apa. Ya, jadi ini menjadi sebuah pelajaran yang menarik firman Tuhan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau pilih yang mana?
Apakah kita mau memilih ikut berbelas kasih apabila ada seseorang ataupun ada orang lain yang terluka ataupun yang menderita, baik karena perbuatannya sendiri ataupun karena dia juga sudah pernah melukai dan mencederai hati kita? Maka pilihannya adalah apa yang mau kita pilih. Ya. Nah, untuk itu di sini firman Tuhan juga mau katakan bahwa Tuhan berkenan pada orang yang melakukan kebaikan, ya, dan mencerca orang yang berlaku kejam kepada sesama. Ya. Mungkin orang itu menderita karena memang selayaknya dia menerima hukuman daripada Tuhan. Namun sekali lagi Bapak Ibu, janganlah engkau bersuka cita atau menambahkan penderitaan yang dialaminya, sebab dia sedang dalam penderitaan tersebut. Nah, ini menjadi sebuah kata kunci yang menarik, yang mau kita lihat dan juga yang mau kita pedomani di dalam kehidupan kita, di dalam sapaan firman Tuhan kita, dalam renungan pagi kita pada saat ini, bahwa Tuhan berkenan kepada orang yang tetap melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, Tuhan tidak berkenan terhadap orang yang bergembira. Tuhan tidak berkenan terhadap orang-orang yang bersuka cita di dalam melihat penderitaan orang lain. Tetapi Allah akan berkenan apabila kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Itu menjadi sebuah hal yang menarik. Itu menjadi hal yang harus kita lakukan dan harus yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini firman Tuhan kita mau mengajak kita untuk boleh memilih, untuk boleh mengerjakan berbelas kasih atau tidak, menolong atau tidak, mengerjakan atau tidak. Tapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, kita akan boleh memilih untuk berbelas kasih kepada orang lain, secara khusus apabila mereka di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, maka kita akan berbelas kasih untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah kiranya segala kebaikan dan kemurahan, bahkan keberuntungan akan boleh mengikuti kita di sepanjang kehidupan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas sapaan dari firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan pada saat ini. Bagaimana kami seharusnya bertindak dan berbuat, bagaimana kami harus Tuhan memandang dengan belas kasih kepada semua orang. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami kesulitan. Baik kepada karena mereka yang melakukannya akibat dari perbuatannya penderitaan itu terjadi, ataupun karena mereka telah melakukan sebuah kejahatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh dapat tetap setia melakukan perbuatan kasih, sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkenan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan itu di dalam kehidupannya ya Bapa. Untuk itu Tuhan pada saat ini, biarlah kiranya seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau boleh teguhkan imannya, Engkau boleh memberkati imannya, sehingga mereka akan boleh memilih Tuhan untuk boleh berbelas kasihan terhadap semua orang, terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga mereka akan boleh menggenapi kebenaran dari firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh menyertai dan boleh mengikuti kita di sepanjang kehidupan kita secara khusus pada hari ini. Dan selamat bertemu kembali di dalam renungan kita dan sapaan firman Tuhan kita pada besok hari. Tuhan memberkati. Amin.